Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Inggraini dengan NIM C1C023003. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akad musyarakah, jenis akad musyarakah, dasar syariah, penerapan akad nisbah dalam musyarakah, perlakuan akuntansi PSAK 106, dan ilustrasi kasus musyarakah. Selanjutnya yaitu latar belakang. Perkembangan ekonomi syariah saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu konsep penting dalam sistem keuangan syariah adalah akad musyarakah, yaitu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk memperoleh keuntungan bersama. Akad ini menjadi alternatif yang relevan karena mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, serta menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian akad musyarakah menjadi penting sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu, selain itu, akad musyarakah memiliki berbagai jenis serta dasar syariah yang kuat, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Variasi jenis musyarakah seperti musyarakah permanen, mutanakisah maupun bentuk lainnya menunjukkan fleksibilitas akad ini dalam berbagai kebutuhan usaha. Di sisi lain, penetapan nisbah dalam musyarakah juga menjadi aspek penting karena menentukan pembagian keuntungan secara adil sesuai kesepakatan. Hal ini menurun adanya kejelasan dan kesepakatan di awal agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam sistem ekonomi Islam, di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Dalam akad ini, setiap pihak yang terlibat atau mitra berkontribusi dalam bentuk dana, aset, dan atau keahlian yang kemudian dikelola secara bersama-sama. Musyarakah berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan saling percaya, sehingga setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai kesepakatan awal. Yaitu jenis akad musyarakah dan dasar syariah. Yang pertama, musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah bentuk kerjasama di mana semua pihak yang terlibat menyertakan modal dan ikut berpartisipasi dalam mengelola usaha. Yang kedua, musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah adalah jenis kerjasama di mana salah satu pihak secara bertahap membeli porsi kepemilikan pihak lain sehingga akhirnya menjadi pemilik penuh. Yang ketiga, musyarakah wujuh dan musyarakah wujuh adalah kerjasama yang didasarkan pada kepercayaan dan reputasi tanpa kontribusi modal besar. Yang keempat, dasar syariah akad musyarakah. Akad musyarakah. Yang kelima itu akad musyarakah memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis. Yaitu penerapan akad nisbah dalam musyarakah. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah merupakan proses menentukan rasio pembagian keuntungan antara para pihak yang bekerja sama. Nisbah ini disepakati di awal akad sebagai bentuk transparansi dan kejelasan dalam kerjasama usaha. Dalam prinsip syariah, nisbah tidak harus sama dengan proporsi modal, melainkan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun keahlian. Penetapan nisbah harus dilakukan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Nisbah biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, misalnya 60-40 atau 50-50, bukan dalam bentuk nominal tertentu. Hal ini penting karena keuntungan dalam usaha bersifat tidak pasti, sehingga pembagian harus fleksibel sesuai hasil yang diperoleh. Jika nisbah ditentukan dalam nominal tetap, maka hal ini bertentangan dengan prinsip syariah karena dapat
menyerupai sistem bunga. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi PSAK 106. PSAK 106 mengatur perlakuan akuntansi untuk dapat musyarakah dalam entitas syariah, baik bagi pihak yang menyertakan modal maupun pihak yang mengelola usaha. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi musyarakah dicatat dan disajikan secara transparan, akurat, serta sesuai dengan prinsip syariah. Dalam PSAK 106, musyarakah dipandang sebagai bentuk kerjasama usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi hasil usaha sesuai sepakatan. Terakhir yaitu ilustrasi kasus musyarakah. Dalam praktiknya, akad musyarakah dapat diterapkan dalam berbagai jenis usaha. Salah satunya adalah kerjasama antara dua pihak untuk membawa usaha bersama. Misalnya terdapat dua orang yaitu Ahmad dan Budi yang sepakat untuk menjalankan usaha kuliner. Ahmad menyatakan modal sebesar 60 juta sedangkan Budi menyatakan 40 juta. Dengan demikian total modal usaha adalah 100 juta. Keduanya juga sepakat untuk berbagai keuntungan dengan nisbah 60% untuk Ahmad dan 40% untuk Budi, sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Baik, yaitu kesimpulannya, yaitu akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kebersamaan dalam menjalankan usaha. Mulai menggabungkan modal dan kontribusi dari masing-masing pihak, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal musyarakah. Tidak hanya relevan sebagai konsep kerja sama bisnis, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat sistem keuangan syariah. Dengan adanya pengaturan seperti penetapan nisbah yang jelas, dasar syariah yang kuat, serta keperlakuan akuntansi sesuai PSAK 106. Akad ini mampu memberikan solusi yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam kegiatan usaha. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.